semuanya. Jadi hari ini aku akan mencari beberapa narasumber dan aku akan menanyakan bagaimana pendapat mereka tentang narkoba. Nah, kayaknya ada yang mau keluar dari lift nih. Kak, mau nanya ini boleh nggak? Boleh. Perkenalkan nama Kak siapa? Nama aku Tiara Ramdhani dari jurusan manajemen. Nah, jadi aku mau nanya tentang narkoba. Apa yang kakak ketahui tentang narkoba dan apa dampaknya bagi kesehatan? Menurut aku narkoba itu berbahaya banget ya, apalagi bikin ketergantungan dan mengganggu sistem saraf. Jadi dampaknya juga banyak untuk kesehatan kita, kayak jantung, paru-paru, dan juga bisa mengganggu emosional seseorang untuk mengambil keputusan itu jadi cara ragu-ragu gitu. Oke. Terus menurut kakak, apa yang menyebabkan seseorang dapat terjerumus ke penyalahgunaan narkoba? Menurutku ada dua kemungkinan ya penyebabnya. Iya, penyebabnya. Ada penyebab dari dalam dan juga penyebab dari luar. Kalau dari dalam itu biasanya dari diri kita sendiri ya. Kita tuh kayak rasa pengen tahu, rasa pengen coba narkoba. Jadi kalau kayak emang kita berani mencoba, ya udah kita terjerumus ke hal tersebut. Tapi yang kedua ada juga faktor dari luar, yaitu faktor lingkungan kita, apakah lingkungan kita positif atau negatif, juga faktor keluarga kita seperti itu. Yang penting balik lagi ke dalam diri kita sih, apakah kita mencoba atau Yang saya tuh, bagaimana cara kakak menghindari pergaulan atau ajakan yang berkaitan dengan narkoba? kalau aku sih lebih memilih untuk mencari lingkungan yang lebih positif deh, daripada kita lingkungan negatif. Tahu lah kita bukan membeda-bedakan teman ya, tapi harus memilih teman yang mana yang harus menjadi teman dan mana yang harus menjadi enggak usah teman yang gitu. Nah, selanjutnya, menurut kakak, apa peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah pergaulan narkoba? Itu peran bagi aku penting banget ya, karena kita tuh mulai pasti dari keluarga dan juga sangat berpengaruh dalam lingkungan lah gitu. Karena kalau emang kena di keluarganya, mungkin seorang anak bakal berani mencoba hal-hal negatif. Dan juga kalau lingkungannya negatif, bakal ya udah gitu terus, apalagi kalau diajak sama teman atau ada orang yang menjebak gitu. Jadi kita tuh harus banget bisa menolak ajakan negatif tersebut. Nah, ini pertanyaan kakak nih kak. Menurut kakak, solusi paling efektif untuk mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat itu bagaimana? Nah, aku sih harus lebih ke masyarakatnya sih, yang harus lebih memperketat gitu, masih rehabilitasinya tuh lebih ketat, terus menjaga kayak tes urin sama mahasiswa penting banget loh, apalagi harusnya 2 kali sebulan atau berapa kali sebulan lah gitu, karena kayak emang penting banget gitu. Jadi apalagi kalau masyarakat sama pemerintah, sekolah, nah itu tuh collab tentang edukasi materi narkoba, itu tuh bakal bisa mencegah banget deh gitu. Oke kak, makasih ya. Nah, sekarang kami lagi mencari narasumber yang kedua. Kayaknya ke sana deh. Halo. Sebelumnya kalian sibuk nggak? Enggak. Boleh aku wawancara tentang narkoba? Boleh. Boleh perkenalkan dulu nama kalian siapa? Aku Maja. Aku Najla. Nah, langsung aja ya ke pertanyaannya. Menurut pendapat kalian, apa yang kalian ketahui tentang narkoba dan apa dampaknya bagi kesehatan? Yang aku tahu, narkoba itu satu zat terlarang yang kalau kita gunakan itu bisa menyebabkan kecanduan dan kita itu bisa mengganggu sistem saraf kita. Menurut pendapat kalian, apa penyebab seseorang bisa terjerumus ke penyalahgunaan narkoba? Biasanya yang terjerumus ke dalam masalah narkoba itu ada 2 faktor, ada faktor internal sama faktor eksternal. Kalau faktor internal itu tentunya dari diri dia sendiri, mungkin dia lagi stres atau ada rasa ingin tahu, ingin coba. Kalau dari faktor eksternal itu mungkin dari pergaulan yang kurang baik. Nah, menurut pendapat kalian, bagaimana cara menghindari pergaulan atau ajakan yang berkaitan dengan narkoba? Kalau dari aku sih udah pasti kita memilih pergaulan yang positif dan sehat ya, karena kalau seandainya kita diajak hal-hal yang mencurigakan itu bisa kita tolak secara cepat gitu. Selanjutnya, menurut pendapat kalian, apa peran keluarga dan lingkungan dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba? Menurut aku peran keluarga dan lingkungan
paling penting hygiene, karena dimana kalau keluarga kita aja sendiri itu udah memberikan contoh yang nggak baik, mungkin kita akan mencontohnya. Jadi kalau dari keluarga itu tuh memberikan hal-hal yang positif, pengawasan yang tepat, gitu pasti kita akan tetap menjaga diri kita gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir. Menurut pendapat kalian, solusi efektif apa yang paling penting untuk mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat? Menurut aku udah pasti itu kan dari peran keluarga dan juga lingkungan tadi kan, dan terus pasti ada kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan juga lembaga-lembaga besar lainnya yang terus memberikan edukasi, pengawasan yang ketat juga tentang narkoba ini. Oke, makasih ya tentang jawabannya. Semoga hari kalian menyenangkan. Makasih. Nah, kembali lagi bersama kami mencari narasumber wawancara. Nah, kami mau mencari narasumber yang ketiga. Kira-kira siapa ya? Kayaknya yang di belakang itu deh. Halo Kak, permisi. Boleh, kakaknya sebelumnya kakaknya sibuk nggak? Enggak. Aku mau nanya-nanya nih tentang narkoba, boleh nggak? Boleh Kak. Perkenalkan dulu, nama kakak siapa? Nama aku Syifa Ramanda Artista, dari jurusan manajemen. Oke Kak, yang pertama aku mau nanya nih, apa yang kakak ketahui tentang narkoba dan apa dampaknya bagi kesehatan kita? Narkoba itu zat berbahaya yang bisa merusak tubuh dari otak sampai organ-organ penting, dan juga narkoba itu bikin kita overdosis. Menurut kakak, apa penyebab seseorang dapat terjerumus ke penyalahgunaan narkoba? Mungkin dari lingkungannya kali ya Kak, atau dari teman-temannya bisa juga, atau mungkin karena internet mungkin juga Kak. Menurut pendapat kakak, bagaimana cara menghindari pergaulan atau ajakan yang berkaitan dengan narkoba? Pilih-pilih teman mungkin ya Kak, kayak kita harus selalu ngebatasin diri dari lingkungan-lingkungan yang negatif mungkin. Dan selanjutnya tuh, apa peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba? Mungkin kayak edukasi tentang narkoba gitu Kak, juga tentang kayak peran keluarga misalnya Kak, mengingatkan atau gimana. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Kak, menurut kakak solusi paling efektif mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat tuh apa ya? Kayak tadi mungkin kayak edukasi kali ya Kak, di lingkungan keluarga, di lingkungan sekitar, atau juga keluarga, peran keluarga juga membantu di sini. Juga kayak mungkin proses hukum supaya mereka itu bisa ada efek jerahnya. Oke Kak, makasih ya. Sekarang kami lagi bersama narasumber keempat. Sebelumnya boleh perkenalkan diri. Aku Rizky Amanda. Aku Anjani Salika. Jadi aku izin bertanya pendapat teman-teman tentang narkoba. Nah, pertanyaan pertama, apa yang teman-teman ketahui tentang narkoba dan apa dampaknya bagi kesehatan? Setahu aku, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya. Jadi dampaknya itu baik kesehatan, bisa merusak sistem saraf kita dan ketergantungan fisik dan psikis. Nah, pertanyaan kedua, menurut teman-teman apa yang menyebabkan seseorang itu dapat terjerumus ke penyalahgunaan narkoba? Seseorang itu dapat terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba mungkin karena rasa ingin tahunya, juga karena kurangnya edukasi, dan juga karena pengaruh lingkungan yang buruk. Bagaimana cara teman-teman menghindari pergaulan atau ajakan yang berkaitan dengan narkoba ini? Cara menghindarinya itu memilih lingkungan yang positif, terus menghindari ajakan yang merujuk ke sifat-sifat yang negatif. Terus apa peran lingkungan dan keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba ini? Nah, peran keluarga itu adalah tempat pertama untuk kita dapatkan wawasan, pengetahuan tentang lingkungan yang negatif di sekitar kita. Nah, ini pertanyaan terakhir ya. Menurut teman-teman, solusi apa yang paling efektif untuk mengurangi kasus penyalahgunaan narkoba di masyarakat? Menurut aku solusi yang paling efektif itu yang pertama dari edukasi ke individunya sendiri biar dia ada kesadaran, dan mungkin bisa melalui pengawasan juga, kayak pengawasan orang tua, kayak memilih lingkungan segala macam, dan yang terakhir mungkin dari penegakan hukum yang lebih diperketat. Oke, makasih ya informasinya.